Semester baru diawali dengan tugas berat dengan tenggat singkat oleh dosen. Nasib buruk bagi Dita, Isna, dan Radit. Sebab mereka satu kelompok dengan Fatan, mahasiswa yang seringkali dianggap aneh karena memilih untuk menjaga jarak dengan teman-teman. Dan dari sinilah kisah mereka bermula. Pada suatu hari, Isna, Dita, dan Radit mengerjakan tugas di kantin bareng teman-teman yang lain. Tetapi Fatan tidak hadir, dan Rizky bertanya kepada Nana, Dita, Dwi, Isna, dan Radif. Fatan kenapa tidak datang? Nana, Dita, Dwi, Isna, dan Radif menjawab, mereka tidak tahu keberadaan Fatan di mana. Radif berkata, Fatan orang yang menyendiri dan sangat aneh, dan mereka tidak mau memasukkan nama Fatan ke kelompok mereka. Dan diketahui Fatan sedang berada di rumah. Ia tidak mengikuti kerja kelompok. Ia sedang bermain game online di rumahnya. Perilaku Fatan terlihat sangat aneh dan membuat teman-temannya pada bingung. Lalu Rizky dan Hafiz berinisiatif untuk melihat keberadaan Fatan di rumahnya. Apakah dia sedang baik-baik saja atau tidak? Rizky dan Hafiz pun sudah tiba di rumah Fatan. Rizky dan Hafiz melihat ke arah Fatan, dan Fatan menghampiri Rizky dan Hafiz. Mereka bersalaman satu sama lain. Fatan menyuruh Rizky dan Hafiz untuk duduk di teras rumah Fatan. Lalu Rizky bertanya kepada Fatan apa yang sebenarnya terjadi. Rizky dan Hafiz pun bertanya kepada Fatan, mengapa Fatan tidak hadir ketika mengerjakan tugas kelompok Pancasila? Dan kenapa Fatan selalu menyendiri di kelas maupun di luar kelas? Dan Fatan pun menjawab. Fatan berkata dia malas mengerjakan tugasnya karena Fatan bilang omong kosong semua isinya. Rizky menjawab dan berkata, omong kosong gimana? Tugas kita kan tentang penerapan Pancasila loh Tan. Masa penerapan Pancasila omong kosong? Dan Fatan menjawab, belum tahu aja kamu Ki. Rizky pun bertanya lagi kepada Fatan. Rizky bertanya, orang tua kamu lagi di mana? Masih jenguk kamu kah mereka? Fatan menjawab, mereka nggak di sini Ki. Tahu sendiri, kalau berurusan sama petinggi yang berkuasa di negeri ini, gaya di media doang yang Pancasilais, tapi di belakang rakyat kecil diperlakukan seperti binatang. Kalau mereka yang buat aturan sama sekali nggak menerapkan Pancasila, terus untuk apa aku percaya sama Pancasila? Ujar Fatan. Hafiz juga pun menjawab dan berkata, sebenarnya kamu tidak harus berusaha buat percaya kepada Pancasila, karena Hafiz sendiri pun tidak pernah berusaha untuk percaya kepada Pancasila. Karena, kata Hafiz, ngapain juga percaya kepada Pancasila? Toh juga nilai-nilai Pancasila udah ada di kehidupan kita sehari-hari. Justru, kalau kita melanggar hukum, nah itu baru melanggar nilai-nilai Pancasila, ujar Hafiz. Dan setelah itu, Nana, Dita, dan Radif mengerjakan tugas kelompok Pancasila. Mereka bertiga sedang menunggu keberadaan Hafiz dan Fatan. Fatan dan Hafiz pun sudah datang. Fatan meminta maaf kepada Nana, Isna, dan Radif karena telat datang. Tiba-tiba Hafiz ingin izin ke toilet.
Dia berbincang dengan Fatan. Lalu Fatan meminta maaf kepada Nana, Isna, dan Radif karena ia tidak datang mengajarkan tugas kelompok. Dan Fatan bertanya, apakah ada yang bisa dibantu? Radif menjawab, ini Tan, kita tuh kurang penerapan sila kedua dengan sila keempat Tan. Dan tiba-tiba ada kakak-kakak senior meminta dana sumbangan untuk korban bencana banjir. Dan Fatan menjawab pertanyaan Nana, Diva, dan Radif. Kalau melakukan donasi itu bisa jadi penerapan Pancasila yang kedua nggak sih? Nana menjawab, bisa tuh Tan, soalnya kan itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita bisa melakukan donasi sosial sebagai bentuk wujud kita menolong sesama manusia kan? Sila keempat, kira-kira apa ya Tan? Ujar Isna. Fatan menjawab, sila keempat kan tentang demokrasi ya? Kita bertukar pendapat gini merupakan suatu demokrasi bukan? Nana, Isna, dan Radif pun berkata, wah betul kamu ya Tan, makasih ya Tan sudah mau berpartisipasi. Pancasila memang sepatutnya mengakar dalam kehidupan kita. Tak hanya kita percayai sebagai suatu paham dari negara Indonesia ini, tapi kita terapkan sepenuh hati. Sama seperti suatu piramide, demikian pula Pancasila yang merupakan suatu kesatuan, di mana yang menjadi dasarnya ialah ketuhanan, hingga mewujudkan kemanusiaan, sikap persatuan, kebijaksanaan, dan juga keadilan. Suatu sistem hanya akan berjalan ketika antar unitnya bersinergi. Dan begitulah Pancasila sebagai dasar dalam sistem filsafat, di mana kita tidak bisa menyatakan telah menerapkan Pancasila jika hanya melakukan salah satu nilai Pancasila. Sebagai suatu sistem, hal yang paling tepat adalah saat kita mampu menerapkan semua nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang tak mudah digoyah.